Halo sahamologers, senang sekali malam hari ini Bibo bisa kembali hadir untuk memberikan edukasi dalam bentuk live Instagram. Dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah topik yang mungkin banyak ditunggu-tunggu ya oleh generasi trader-trader baru ya, trader-trader angkatan muda ya. Anak-anak generasi Z dan juga anak-anak generasi milenial yang mungkin saja baru saja menjadi trader pada saat periode mereka lagi WFH atau mungkin school from home ya. Nah, bersama Bibo malam hari ini akan tampil sebagai narasumber adalah Daniel Wiguna. Dia adalah Head Online Trading dari Sukor Sekuritas. Kita undang Daniel ya untuk bergabung bersama Bibo. Ya, sebentar kita cari Daniel Wiguna. Bergabung bersama Bibo malam hari ini. Jadi memang Bibo mau tahu tentang perubahan paradigma dari trader dan juga dari investor di Indonesia, karena kan dulu itu trader dan investor mostly adalah generasi-generasi yang mungkin saja kita sebut generasi X atau baby boomers ya. Dan ketika periode pandemi banyak sekali generasi-generasi baru yang memang eh, baru saja terjun di dunia pasar modal ini atau di dunia saham ini. Makanya kita pengen tahu nih kriteria-kriteria saham seperti apa sih yang dijadikan sebagai patokan oleh mereka gitu ya. Nah, bersama Bibo nanti akan diulas detail oleh Daniel ya, karena kan Daniel juga anak muda ya, anak muda zaman sekarang. Kemudian juga dia juga aktif di dunia uh, trading dan juga punya data-data mengenai generasi muda. Hai Daniel, apa kabar? Hai Om Luk, kabar sehat Om Luk, Alhamdulillah kabar sehat. sehat dan Kayak kabar cuan. apalagi ada kabar bagus hari ini, hampir 30% ya dividen yield dari PTBA ya bagi Betul. 1091 ya. Nah, oke Neil, kita mungkin akan ngobrol-ngobrol tentang fenomena dari generasi milenial dan cara mereka trading dan juga stock pick apa sih yang mereka suka dari pengamatan dan pengalaman Daniel selama ini. Mungkin bisa di-share dulu Daniel. Iya. Kalau di sisi Daniel sendiri yang diamati di Sukor Sekuritas itu sebenarnya sekarang profil dari trader itu kebanyakan di usia rentang berapa sih Neil? Cek cek. Halo. Iya, kedengeran. Kedengeran. Iya. Sorry tadi agak kepotong Om Luk. Sorry, koneksinya Oke. di sini emang kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau mungkin bisa bisa kita ulas dari Mm-mm. basicnya dulu ya. Kalau dari sisi di dunia sekuritas sendiri, sebenarnya sekarang berapa sih profil dari jumlah investor atau trader yang berasal dari golongan kelompok muda? Nah, ini menarik banget nih. Thank you banget atas kesempatannya ya, Om Luk. Sebelum saya jawab, saya mau say hi juga sama teman-teman dari Sahamologi. Akhirnya saya bisa live sama Om Luk. Ini sebenarnya kita udah pernah janjian dulu lama banget waktu saya masih di CNBC, tapi akhirnya baru bisa nge-live sekarang. Thank you banget. Ya, Dan salam kenal juga buat teman-teman dari Sahamologi. Saya Daniel Wiguna, sekarang jadi Head Online Trading di Sukor Sekuritas. Dulu kenal Om Luk itu dari masa-masa CNBC CNBC. Indonesia. Betul, betul. Iya, nah berkaitan dengan pertanyaannya Om Luk, ini menarik banget. Thank you. Saya juga udah dikasih heads up untuk cari data ini. Jadi setelah kita cari-cari profil daripada investor kita di Sukor itu memang lebih banyak yang generasinya milenial bisa kita bilang, dan Hmm. mereka yang baru lulus kuliah, baru masuk kerja mungkin sekitar 3 sampai 4 tahun. Nah, Hmm. 3 sampai 4 tahun ini umurnya berapa gitu. Jadi rata-rata memang umurnya banyak ya, porsi gemuknya itu dimulai dari umur 24, 25, 26 Oke. gitu sampai sampai umur 35, 36 gitu. Ini Hmm. porsi gemuknya nih. Jadi ini adalah mereka juga yang memiliki nilai capital 0 sampai 100 juta gitu. Ini Oke.
porsi porsi paling gemuk nih gitu. Jadi di Sukor kita ngelihat wah ternyata memang kita bisa bisa dibilang salah satu penggerak penggerak kita di Sukor gitu itu adalah investor-investor retail yang seperti ini nih, yang milenial nih. Oke, menarik sekali ya. Jadi memang ini inline juga dengan kondisi di Indonesia bahwa sebagian besar itu trader, investor saat ini adalah didominasi oleh kelompok muda ya. Mungkin hampir 38 sampai 39%. Nah, biasanya nih Betul. kalau kelompok-kelompok muda ini rata-rata itu sekali buy itu pencet buy trading itu berapa juta ini ya? Atau berapa rupiah ini ya? Nah, karena nilai kelas asetnya mereka itu adalah 0 sampai 100 juta, itu yang HK 100 juta ada banyak. Yang misalnya dia punya nilai capital 100 juta nih. Nah, terus dia pakai cash balance-nya dia 100 juta beli, itu ada. Gitu dan itu kurang lebih profil yang agresif gitu kurang lebih ada 30%. 30% dari mereka yang masih umur 25 sampai 35 itu. Gitu. Jadi berani-berani Om Luk ini ternyata investor-investor kita kalau disuruh HK dia HK beneran. Mungkin ini yang investor-investor atau sorry trader-trader yang punya prinsip HK all in satu saham gitu ya. Benar juga ini. Iya. HK all in satu saham, kemudian apakah mereka inepin? Ternyata enggak. Jadi 20-30% yang berani HK ini ternyata adalah mereka yang day trader beneran. Jadi kalau misalnya dia beli hari ini, itu dia nggak sistem BPJS, beneran dijual pada hari itu juga. Jadi probability win rate-nya mereka kalau saya lihat dari transaksi itu ada sekitar 60-70%. Win rate-nya mereka. Menarik ya. Jadi memang kalau diperhatikan ya memang ini juga berbeda ya karena kan kalau zaman dulu kalau kita bilang generasi milenial ini kan atau generasi Z ini kan generasi serba instan ya. Satu serba instannya gini. Yang pertama serba instannya dia juga ketika buka rekening instan. Cekrek upload iktp langsung jadi gitu. Kalau generasi dulu kan buka rekeningnya kirim form segala macam tanda tangan di atas kertas di atas materai basah seperti itu. Kemudian kalau dulu orang mau trading itu kan melalui broker ya. Dan dia sekarang dengan kondisi generasi muda ini yang instan juga ya kalau bisa my stock, my rule, my buy gitu loh ya dalam arti ya dia pencet sendiri dari online tradingnya seperti itu. Nah dan ini juga yang mungkin menjadi fenomena tadi kan Daniel bilang ya mereka itu berani all in satu saham kemudian beli hari ini jual hari ini dengan ekspektasi juga yang disebut sebagai instan cuan gitu kan. Betul. Nah cuan instan ya. Cuan instan. Jadi mungkin ini yang juga membuat cara mereka memilih saham juga akan berbeda dengan generasi dulu nih. Generasi dulu kan generasi yang masa-masa lalu itu kan memang fokusnya aku cari perusahaan yang udah established, mungkin juga memberikan dividen, memberikan volatilitas yang rendah. Kalau dia pilih saham-saham seperti itu mungkin udah nggak sabar nih nunggu cuannya gitu kan harus cuan instan gitu. Nah berangkat dari situ mungkin kita bisa jabarin nih dulu nih sebenarnya saham-saham seperti apa sih yang mereka suka tuh stock pick karakteristiknya seperti apa sih yang mereka suka gitu. Apakah saham-saham IPO, apakah saham-saham yang kan IPO kan mostly volatilitasnya kan juga gede gitu nanti kan. Kita bahas itu ya. Nanti kita bahas itu ya sama IPO ya Om Luk ya. Iya gitu kan seperti itu. Coba deh. Mungkin kita bisa karena kan instan cuan nggak akan mungkin dong dari saham kriteria kayak misalnya gue cek dulu PBV-nya berapa di bawah berapa under value nggak mungkin susah dong mereka kayak gitu dong. Sekarang karakteristiknya dulu. Karakteristik ini untuk mereka investor yang muda-muda ya, yang investor zaman now lah ya kita bilangnya. Trader zaman now. Iya, trader zaman now itu kalau yang saya perhatiin ini berdasarkan data-data dan angka-angka dari
data yang saya lihat di Sukor sendiri, ini kan kita banyak banget trader kita itu yang bertumbuh ketika pandemi sebenarnya gitu. Itu termasuk mereka yang berani HK-HK ini. Nah, jadi karakteristik yang pertama yang tadi Om Luk bilang itu benar bahwa mereka ingin cuannya itu cepat. Nah, ketika pengen cuannya cepat dan waktu itu tahun pandemi indeks kita koreksi sampai 35-37%, sebenarnya beli apapun itu kan bisa cuan cepat gitu kan. Nah, jadi karakteristik yang mereka cari itu benar-benar memang tidak based on riset tapi based on momentum. Nah, inilah yang kadang bikin kalau ini diterusin, ini kan bikin kecanduan kan. Jadi mereka mereka jadinya males riset technical, males riset fundamental. Jadinya karakteristiknya lebih pengen dengerin kata si ini gini loh, kata si ini gini loh, gitu. Sehingga inilah yang mendorong kenapa financial influencer terutama yang di bidang saham itu jadi lebih didengarkan daripada analisa atau riset resmi dari sekuritas. Nah, waktu itu saya ada bikin artikel dan riset tentang ini juga, Om Luk, bahwa memang ternyata lebih banyak orang lebih percaya sama key opinion leader daripada riset langsung dari sekuritas gitu. Nah, kenapa? Karena ya cuman pengen denger gitu ya, ibaratnya kayak pengen langsung disuapin. Kalau disuruh analisa dikit masih agak males. Pokoknya takut FOMO gitulah ya. Mereka takut kelewat momentumnya, nanti telat beli jadinya nggak cuan. Nah, itu mungkin karakteristiknya. Selain yang pertama itu agak karakteristiknya hanya mau memanfaatkan momentum dengar-dengar orang, kadang mereka FOMO gitu. Jadi mereka juga kadang males untuk riset technical fundamental gitu. Nah, tapi nggak apa-apa karena dari yang saya lihat ternyata investor atau trader yang kayak gini di Sukor itu setelah kita edukasi, mereka itu justru jadi bisa memanfaatkan momentum kesalahan mereka itu karena kan belajar dari kesalahan kan. Nah, mereka tetap trading walaupun marketnya ini lagi sideways, marketnya turun, itu mereka tetap berani trading, Om Luk. Ini makanya saya appreciate banget sama investor-investor yang yang belajar dari kesalahan, karena di Sukor itu kelihatan banget angkanya gitu. Mereka yang teredukasi walaupun marketnya itu lagi downtrend, mereka tetap trading. Makanya saya respect banget. Oke, jadi yang pertama memang mereka betul-betul satu listening to tadi ya influencer, key opinion leader dan memanfaatkan momentum ya. Jadi artinya juga mereka memanfaatkan kayak news, kemudian misalnya kayak corporate action atau misalnya memanfaatkan juga pergerakan saham yang mungkin saja agak-agak volatile ya. Karena kan kalau kita lihat saham-saham karakteristik kayak kita lihatlah saham-saham yang dikuasai oleh asing, kemudian saham-saham yang dipegang oleh institusi-institusi besar atau market cap gede, itu kan nggak terlalu volatile gitu kan sahamnya kan. Jadi apakah artinya juga mereka cenderung untuk memilih saham-saham yang punya kapitalisasi juga nggak terlalu gede. Betul. Nah, oh iya, saya mau nambah itu satu tadi, Om Luk, karakteristik yang selanjutnya adalah mereka nggak peduli sahamnya apa. Iya, betul. Jadi saya lihat gitu. Mau ownernya siapa, mau industrinya apa. Jadi mereka betul-betul nggak peduli. Jadi betul-betul momentum blind trading dong ya. Momentum blind trading. Blind trading artinya mereka juga nggak peduli saham ini industrinya apa, sektornya apa, rasio-rasionya apa. Pokoknya kalau ada momentum saham ini lagi ditarik naik, ya gue ikut. Kemudian setelah gue merasa cuan cukup, ya gue selesai gitu. Betul. Nah, itu sehingga memang kalau saya lihat pernah ada sekali ya Om Luk itu yang mereka punya tradingan itu tiba-tiba stuck gitu. Nah, tradingan tiba-tiba stuck kan artinya nyangkut kan, pada nyangkut gitu karena in a way
mereka analisa fundamentalnya kurang, analisa teknikalnya kurang, uh, dan ternyata akhirnya nyangkut nggak tahu mau ngapa-ngapain. Nah, nasabah-nasabah cuan troopers yang kayak gini nih yang kita edukasi, ternyata setelah diedukasi mereka bisa jadi lebih jago lagi gitu. Nah, dan memang apa tuh namanya, kalau mau milih saham, kalau yang kita lihat di portofolio gitu kan, lebih banyak trading kemana, apakah ke blue chip atau apakah ke second liner atau third liner, ternyata itu hampir merata Om Luk gitu. Jadi trader-trader zaman now, kalau yang saya lihat di Sukor itu, yang ngambil blue chip itu banyak. Jadi ternyata memang semakin besar kelas asetnya mereka yang udah puluhan miliar gitu-gitu, itu tuh pasti ngambilnya blue chip gitu. Mau nggak mau mereka pasti ngambil blue chip. Kemudian kalau justru yang berani HK kiri kanan itu adalah mereka yang kelas asetnya 0 sampai 100 juta. Ya, betul. Gitu. Jadi ini sih yang kita lihat karakteristik dari bagaimana cara mereka trading gitu. Ya, jadi udah jelas nih ya, karena kan juga mungkin kalau asetnya juga lumayan gede gitu ya, mau masuk ke saham-saham yang kapitalisasi kecil dalam value yang cukup besar, mungkin aja nanti ya jadi ngebandarin gitu kan. Iya, iya. Jadi ngalahin bandarnya gitu kan. Tiba-tiba iya. Kan Tiba-tiba diguyur aja. Dimakan 3-4 papan, bandarnya nggak suka kan, akhirnya jadi ini. Nah, apakah ini artinya bahwa tadi kan ya momentum, kapitalisasinya juga kecil, kemudian juga lebih percaya kepada key opinion leader, lalu mereka juga tadi ya second atau third liner. Apakah artinya trader zaman now ini lebih suka quote to quote ya saham-saham gorengan ya? Kalau gorengan mungkin ya Om Luk gitu. Jadi tapi kita nggak pernah ngejudge. Awalnya kan ada beberapa cuan troopers yang ngobrol di forum, yang ngobrol di grup tentang gue beli saham ini beresiko, gue nyangkut, gue nggak mau beli lagi, gue tobat apa dan lain sebagainya. Nah, kita nggak ngejudge ya, karena namanya juga kita kan trader zaman now itu pengen instan. Belajarnya pun juga ternyata pengen instan gitu ya. Jadi karena belajarnya pengen instan, duit belajarnya ini ya jadi lebih gede aja gitu. Jadi kalau memang cuan troopers atau para trader yang muda-muda ini siap untuk bayar duit belajar ini, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dan dari data yang kita lihat sendiri, mereka yang trader di saham gorengan itu juga lumayan banyak gitu, lumayan banyak, di mana mereka yang kelas asetnya 0 sampai 100 juta itu ya yang banyak main saham-saham yang kita bilang istilahnya gorengan gitu, atau tiny caps, atau sangat mudah digerakin gitu. Nah, ternyata lumayan banyak juga Om Luk yang ngambil itu, yang berani-berani gitu. Karena mungkin kan mereka pikir kayak ya nothing tulus lah gitu, kayak gue ada duit lebih sekitar 5 juta, 10 juta, tiba-tiba dapat info bagus ini, ya udah gue HK aja deh gitu. Berani HK, kalau nyangkut mereka berani cut loss gitu. Misalnya koreksi nih, mereka berani cut loss semua gitu. Jadi ternyata somehow edukasi yang selama ini kita ajarin juga untuk para cuan troopers itu mereka pakai gitu. Yang tadinya takut cut loss karena udah pernah ngerasain nyangkut berbulan-bulan barangnya nggak bisa keluar, akhirnya jadi berani cut loss gitu. Ya at least ada pembelajaran lah di sana Om Luk. Ya memang sih kalau tadi dibilang if you want instant profit, maka cost untuk belajarnya juga should be accelerated gitu lah. Accelerated itu dalam arti ya mahal gitu. Nggak mungkin loh cost belajarnya misalkan cuman 100.000, 200.000 ya nggak bisa gitu kan. Kalau 100.000, 200.000 iya betul. Gitu. Nah, terus Neil, kalau dilihat tadi ya, mereka kan juga memang memanfaatkan momentum dan lain-lain. Apakah ini juga membuat mereka juga banyak berspekulasi, khususnya di saham-saham yang misalnya, let's say, udah deh, gue coba nih, misalkan let's say cemplungin duit gue sebagian di saham-saham IPO karena spekulasi
siapa tahu jackpot hari pertama arah gue jual. Karena kan itu kan instant profit overnight gitu loh. Apakah yang begini juga terjadi juga nih di kelompok muda? Karena kan sejak EIPO ini kan jadi mudah gitu loh ya, orang kan jadi mudah kan orang kan. Jadi di RDN gue ada duit 10 juta nih, bisa gue coba untuk masukin di saham IPO. Apakah itu juga terjadi nih? Iya, jadi sekarang itu justru investor, trader-trader kita, para cuan troopers itu nanyanya kebanyakan kayak, di EIPO ada saham ini nih, kayak ini dalam waktu dekat kan, ada aman nih, aman mineral nih, masuk nggak nih gitu. Jadi mereka ternyata karena marketnya lagi koreksi, lagi downtrend, lagi sideways, ini mereka lebih cash positionnya itu jadi lebih banyak di cash untuk dipakai ke momentum-momentum yang ngambil EIPO ini, emiten-emiten yang mau IPO. Padahal sebenarnya Om Luk kalau kita lihat di kemarin-kemarin, di tahun-tahun sebelumnya itu, dari tahun 2020, 2021, sebenarnya trader-trader zaman now ini, yang kolonial sini, belum terlalu gimana ya, familiar dengan EIPO gitu. Nah justru ini baru belakangan di tahun 2022, 2023 setelah ada EIPO, baru deh kayak teman-teman saya juga banyak yang nanya, ada EIPO ini nih, bagus nggak nih kalau kita masuk, ada apa ya yang dalam waktu dekat ini, ada VKTR gitu. Kemarin kan ada RAM, ada Awan yang dari Sukor ya. Kemudian ini nanti ada Maxi juga, ada Kelas dan lain sebagainya. Kemarin ada apa SMMT juga ya kalau nggak salah. Nah justru Semil. Oh ya, ada Smil juga. Nah jadi kayak yang kayak gini-gini ini ternyata sekarang sangat diminati sama trader zaman now. Itu bener banget alasannya dari yang Om Luk bilang, karena itu jadinya cuan instan. Tapi memang kita harus pilih emiten yang benar, karena kan ada yang dibanting dulu kan, yang dibanting baru diserok lagi naik ke atas gitu ya, which is ya ini sebenarnya disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan masing-masing cuan troopers gitu ya. Jadi jangan lupa untuk dibaca prospektusnya dulu. Saya juga kadang untuk masalah EIPO ini, Om Luk, kadang saya itu nggak lebih tahu daripada nasabah gitu. Kadang-kadang nasabah yang nanya saya lebih dulu, kan saya nggak perhatiin soalnya kan, gitu. Pokoknya kalau yang underwrite bukan Sukor, saya nggak perhatiin aja. jadi gara-gara itu biasa nasabah yang cari saya duluan, kayak Daniel, ini mau ada IPO ini. Gua all in apa enggak nih di EIPO yang ini, karena kan sekarang itu trennya adalah dalam sehari bisa 3 atau 2 kan, jadi kita kayak dipaksa untuk memilih gitu, mau chip in duit poolingnya kemana gitu. Nah jadi karena saya juga baru tahu pada saat itu ya, saya tetap baca prospektusnya dulu gitu. Jadi tetap buka EIPO, saya bilang tunggu bentar ya, saya baca prospektus dulu, baru kita tahu nanti ini mekanisme keuangannya dia itu mau ngapain gitu duit IPO-nya. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi buat para nasabah dan cuan troopers, ngambil emiten-emiten yang IPO bagus nggak? Menurutku untuk kondisi market kayak sekarang ini bisa jadi salah satu solusi untuk bisa dapat cuan lah gitu ya, cuan cepet. Tapi jangan lupa baca EIPO-nya, prospektusnya di EIPO. Iya. Minimal prospektus singkatnya lah, selembar lah ya, nggak usah yang berlembar-lembar itu ya. Yang pasti kan dibaca berapa dana yang dikumpulkan, harganya, tujuan penggunaan dana, tujuannya itu. Iya. Jangan terus udahlah gini, kayaknya namanya bagus nih gitu, gue iniin aja, gue cemplungin aja di sini kan. Atau kayaknya gue lebih hoki kalau EIPO yang hurufnya huruf R gitu kan. Jadi kalau yang ada R ya gue ikut gitu. Gitu. Oke. Siap. Ya itu bareng Sukor sama UOB itu. Oke, jadi hal-hal kayak gitu memang sekarang lagi ini ya. Walaupun itu pro kontra lah ya. Maksudnya pro kontra, ada orang yang nggak setuju dengan beli IPO, ada orang yang setuju dengan beli IPO gitu. Karena kan memang objektifnya beda-beda. Kalau misalkan objektifnya adalah, oh gue hanya mencari saham yang under value, ya nggak akan mungkin dong beli di IPO dong. Karena kan IPO itu kan pasti dijualnya juga over value pasti. Ya kalau misalnya orang juga ingin memanfaatkan tadi ya,
kan momentum ya. Ini kan momentum trading atau momentum investasi ya pasti mereka akan memanfaatkan momentum di awal-awal pembelian sehingga diharapkan siapa tahu lah naik 10-12%. Itu kan udah lumayan banget gitu. Even naik 10% Benar. aja itu udah 2 kali lipat dari bunga deposito gitu. Which is Benar. bunga deposito satu tahun gitu kan. Ini Iya. cuman dalam satu malam ibaratnya gini kan. Proses untuk penawaran umum itu kan 3 hari. 3 hari duit di lock 3 hari. Hari keempat kan udah dibalikin, Iya, udah penjatahan gitu kan. Udahlah 4 hari gue dapat 10%. Itu kan sesuatu kayak momentum kayak deposito momentum gitu loh. Iya. Ya, walaupun ada unsur spekulasinya sih. Kan nggak semuanya terus ditarik di hari pertama atau nggak semuanya arah, karena kan jangan sampai juga orang berpikir bahwa IPO apapun akan jadi arah gitu. Itu mungkin itu arah tuh bonus lah, jackpotnya lah gitu ya. Gitu. Bener, Tapi kalau bener, misalkan kita dalam setahun tuh ikutan IPO 10 kali, tiga arah, 2 nggak arah, 1 ARB, satunya lagi datar-datar aja juga udah cuan gede gitu loh. Dengan modal yang sama ya kan. Bener. Tapi jangan expect 10-10-nya arah gitu aja gitu. Oke. Oke nih. Dari sisi saham sendiri, mereka cenderung mengejar capital gain atau cenderung mengejar dividen nih? Karena kan hari ini yang lagi rame PTBA ya, dividen 1091 ya kalau nggak salah ya. Itu kan artinya kan 30% dari harganya. Nah, dari pengamatan Daniel, investor-investor atau trader-trader yang muda-muda ini, mereka itu ngejar capital gain atau ngejar dividen ya? Dari yang data yang kita dapat di sini, mereka lebih ini kayak ugly truth sih. Jadi sebenarnya mereka lebih ke capital gain, Om Luk. Mau gimana pun tetap capital gain karena nggak semua emiten itu bisa jadi kayak PTBA kan, gitu. Maksudnya PTBA bergerak di bidang batu bara, cuannya memang cuan fundamentalnya mereka aja udah maksimal banget dari company. Nggak semua company bisa kayak gitu. Even BCA juga cuannya udah banyak, tapi dividen yieldnya juga nggak bisa kayak PTBA, ITMG anyway, gitu. Jadi sebenarnya dari yang kulihat di sini, semua orang itu mainin momentum aja sih kebanyakan, Om Luk. Kayak misalnya di dividen itu supaya kita nggak kena dividen trap, banyak teman-teman kita yang udah mulai nyicil itu dari sebulan lalu gitu. Ada yang mulai nyicil dari 3 minggu lalu gitu, sebelum sebelum pencatatan dividennya. Jadi exitnya mereka itu waktu kelar pencatatan aja udah jualan gitu, nggak perlu sampai masa pembagian dan lain sebagainya gitu. Jadi ya syukur-syukur namanya kecatat bisa dapat dividen, tapi yang benar-benar dicari ternyata memang lebih banyak ke capital gain gitu. Tapi ada nggak teman-teman kita yang kena dividen trap gitu, jadi dia telat jual, dia jualnya itu justru di besok harinya. Kan itu banyak orang pasti yang udah melakukan aksi udah jualan lah gitu ya, udah distribusi gitu, mereka udah jualan, itu ada juga. Tapi dari yang kita lihat sih memang mungkin dari 100% 70% itu udah lumayan pinter karena udah belajar di pengalaman sebelumnya gitu kan. Jadi mereka lebih banyak nyari capital gain aja. Syukur-syukur namanya dicatat gitu buat pembagian dividen. Good. Memang ini juga menarik ya, bahwa banyak sekali kelompok sekarang memang akhirnya udah deh, gue berusaha untuk dapetin capital gain dengan sebagai objektif utama ketimbang gue ngejar dividennya gitu ya. Karena kan memang itu yang menjadi ibarat kata main course-nya dia gitu loh. Garnish-garnishnya ya baru dividen itu, seperti itu. Makanya kalau misalkan ada yang berusaha untuk ngejar dividen pun biasanya dia tidak
serta-merta membeli pada saat come dividend date, tapi mungkin Iya, dari sejak betul. sebelum pengumuman ya, kayak kemarin kita diskusikan tentang PTBA ya. PTBA itu kan sebenarnya Mm-mm. sinyal belinya itu udah ada tanggal 31 ya, dari hampir 2 minggu Iya, yang lalu. Nah, kalau misalkan bisa diambil di situ, itu di posisi sekarang udah 19%, ya kan? Udah 19% lumayan kan? banget. Iya kan? Kalau ditambah Iya. dividen lagi kan dalam arti dia bisa ini, dan ini kan kita belum tahu come date-nya tanggal berapa gitu kan. Nah, ini yang mungkin Mm-mm. perlu diperhatiin juga oleh trader-trader zaman now. Kalau misalnya mau mengejar dividen itu pastikan dari jauh-jauh hari gitu loh. Ya, dari jauh-jauh hari memang udah Iya. udah 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 entry, jangan pas entry-nya udah deket-deket come, come date dividen gitu, udah keburu naik tinggi, ketika akhirnya di price in sama trader-trader yang udah ngambil dari bawah, mereka akhirnya besoknya nangis gitu kan, kayak kasus ITMG yang beli di 40.000 gitu kan, akhirnya pada Iya, nangis betul. gitu. Oke, buat teman-teman ya, tadi udah jelas nih ya, apa yang disampaikan oleh Daniel, karakteristik dari stock pick saham-saham trader zaman now itu biasanya volatility-nya tinggi, ada momentum, kemudian cheap and cheerful. Mungkin harga-harga sahamnya mereka cari kalau bisa di bawah 1.000, di bawah 2.000 kali ya, Iya, benar. fraksi Di 5, bawah 2000. fraksi Heeh. fraksi 5 kali ya. Kalau Iya, fraksi iya, benar. 10 mungkin mereka udah 2.000 gitu kan. Nah, kita buka kesempatan buat teman-teman untuk Mm-mm. bertanya tentang saham-saham pilihannya apa gitu ya. Nanti kita juga Iya, invite Project untuk bahas dari view technicalnya ya. mantap, Kita invite Project mantap, dulu mantap, ya. Kita invite Project mantap. dulu. Ayo silakan. Silakan teman-teman Yang mau masukkan nanya nih boleh nih. pertanyaannya, masukin di kolom Q&A sambil Bibo undang Project juga ya. Mm-mm. Oke ya. Siap. Nah, Jadi, jadi memang tapi emang kalau kalau mau dilihat sih, saya nambahin dikit yang tadi kita diskusiin, Om Luk. eh, nggak disalahin juga kenapa kenapa pola perilaku tradernya kayak gitu, karena kan kelas asetnya juga nggak gede-gede amat kan gitu. betul. Sedangkan kan mereka bener-bener pengen ngegedein kapalnya gitu. Kapal yang 100-200 juta pengen jadi 400 juta, ya memang tradingnya harus lebih kenceng gitu. Gitu. Karena Iya, benar, memang halo. aku juga selalu share gitu ke teman-teman ya, bahwa yang namanya seorang trader, apalagi trader pemula, itu udahlah, tujuan kalian untuk trading itu adalah yang pertama adalah untuk memperbesar capital. Karena kalau untuk Mm-mm. memperbesar capital paling cepat adalah trading. Dan kalaupun trading ya tradingnya saham-saham yang memang punya momentum dan punya volatility yang cukup banyak, cukup gede gitu loh. Kalau bisa nge-swing ya Iya. nge-swingnya jangan swing naik terus gitu kan, mungkin nggak sabar gitu kan, nungguin gitu kan. Kalau bisa naik turun Mm-mm. serok lagi, naik turun ambil lagi, seperti itu ya. Oke, kita buka pertanyaan di kolom Q&A ya, jangan di kolom komen ya, karena kalau di kolom komen bisa tenggelam teman-teman ya. Iya. Oke, kita coba Nih lihat ya. ngomong-ngomong ada project juga nih. Halo project. Oke, Halo, halo. Lama nggak ketemu project. Ayo. Nanti saya juga boleh nggak sih nanya ke project nih? oke, boleh, 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 boleh. boleh. Nah, ini Boleh. Project nih, Pengen ini tanya teknikal. ini juga saham cheap and cheerful nih. Project gimana potensi apa dari saham BMTR? Nah, ini BMTR nih saham-saham dari grup MNC dalam beberapa hari ini emang lumayan bergerak ya. Gimana Project? Oke, kalau BMTR sih Gojek lihat uptrendnya masih bagus ya. Uptrendnya masih bagus juga, momentumnya juga masih ada. Di sini Gojek lihat sih harusnya masih bisa menguat paling nggak sampai 342 sih, paling nggak sampai 342. Cuman buat teman-teman
yang sudah punya barang bisa pantau stop loss-nya aja dinaikin ya di 320. Jadi kalau yang belum punya barang mungkin 320 bisa jadi cut loss areanya. Paling nggak sih targetnya 342 sih masih ada harapan karena uptrendnya Project lihat sih cukup bagus. Volumenya juga agak lucu ya. Koreksi kemarin juga cuman false break doang di EMA 20, jadi menurut Project 342 masih bisa disamperin sih. Tuh, 342 masih bisa disamperin. Oke ya. Nah, berikutnya nih, ada pertanyaan menarik nih ya, pertanyaan menarik ya. Ini kan karena biasanya di market itu orang berusaha melihat mengcopycat dari apa yang terjadi di saham sebelumnya. Misalnya, si A IPO sahamnya terbang, dia IPO-kan lagi gitu ya. Apakah saham berikutnya ini bisa terbang? Nah, ini pertanyaannya mungkin lucu-lucu bagus nih, lucu-lucu bagus ya. Lucu-lucu bagus ya. Nah, ini kira-kira Ram bisa nyusul film nggak ya? Waduh, ini berat juga nih pertanyaannya. Karena kalau kita lihat sih, saya sih ngelihatnya RAM itu kayak dari sisi fundamental sih, kita ukurannya adalah PBV gitu. Jadi kita itu selalu ngelihat kalau PBV-nya itu kayaknya nih ya, soalnya tiap kali dia PBV-nya itu ada di kisaran 3, harganya berapapun PBV-nya 3, kisaran 3, 3,3, 3,4, itu pasti ada duit gede masuk gitu. Kita juga nggak tahu. Nah, terus biasa dilepas itu kalau PBV-nya udah 5, 6, 7 itu pasti udah dilepas. Nah, tapi pertanyaannya apakah ini bakal nyusulin film? Kita masih belum tahu sebenarnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan iya, ada kemungkinan enggak juga gitu. Saya dengar gitu ya, kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga bahwa ya untuk RAM sendiri katanya ceritanya masih panjang banget gitu. Jadi akan ada aksi-aksi korporasi yang udah mereka siapin. Cuman meanwhile menunggu aksi korporasi itu terjadi, ini mereka memang ya tetap kan harus mempertahankan likuiditas kan. Karena kenapa harus mempertahankan likuiditas? Karena kan kalau investor mau masuk, siapapun investornya, salah satu syaratnya itu adalah ada likuiditas berapa puluh sampai berapa ratus miliar gitu. Jadi ya wajar aja kalau memang akan selalu ada gerak-gerak manuver-manuver kayak gini. Awalnya itu kita ngelihat, oh mungkin dia akan selalu bergerak nge-pairing setengah dari PBV-nya film. Ukuran kita awalnya kayak gitu. Dan ternyata awalnya itu benar, tapi kan mana tahu tiba-tiba filmnya udah terbang sendiri, PBV-nya sekarang udah nggak tahu, udah 15 atau 16 atau 17, kita nggak tahu. Udah 20. Iya, udah 20 malah sekarang. Tapi gini deh, misalkan gini sekarang ya, anggap aja kan kayak contoh, misalnya let's say ada orang dulu mengcompare auto sama DRMA kalau nggak salah ya. Itu kan mereka selalu melihat mungkin dalam rasio mungkin 1:2, dalam arti kalau misalkan satu value-nya kita ngomong ya, PBV-nya atau pair-nya seperti itu, satu auto sama dengan 2 DRMA gitu. Nah sekarang kan kalau dalam posisi sekarang, film itu kan PBV-nya udah 1989, mungkin adalah 20 gitu 20. Kan. Sedangkan kalau RAM itu kan masih di levelan 5,2 gitu loh, 5,2. Jadi artinya kalau misalkan mau ngejar setengah PBV-nya dari film di harga sekarang ya, artinya RAM itu ya kita ngomong doa ya, jadi doa semua ya buat teman-teman ownernya film ya. Ya artinya film itu RAM itu harusnya 1.500. Kalau mau ngambil setengah PBV-nya setengahnya. Iya. Tapi kalau misalkan mau sama betul-betul ya 3.000. Tapi ya udahlah, kita jangan terlalu muluk-muluk deh gitu. Ingat ya Bro Jack, waktu itu kita pas datang ke acaranya film tuh masih 700 ya Bro Jack ya. Gope waktu itu ya, Gope. Oh, kita waktu Gope gitu kita bilang berapa nih 1.500 sampai 2.000. Ternyata ngegas sampai ke 3.000, 4.000 waktu itu kan. Jadi ya sekarang buat yang tadi nanya Eli ya, kita pakai
metode peer benchmark, which is juga sama-sama satu owner gitu ya. Kalau pakai setengah dari kondisi yang harga optimalnya sekarang di 3.000-an, artinya ya harusnya 1.400 sampai 1.500 ya bisa jadi sebuah target dulu deh ya, nggak usah maksimum. Kalau nyusul tuh agak susah. Ibarat kata kayak gini. Iya. Yang satu naik bus, yang satu naik kereta, disuruh nyusul gitu kan. Kesian lah, jangan main susul-susulan lah gitu loh ya. Rezeki udah diatur ya. Kita anggap aja 1.500 lah targetnya Ram deh gitu ya. Oke, lanjut ya pertanyaan berikutnya ya. Kita buka ya. Gimana nih saham Arto sama BBYB? Aduh, Arto nih Arto tuh udah kita call dari 1.000 ya Project ya, 1.000 gitu ya. Arto udah 1.000, udah sampai 3.000 harusnya udah pada cuan tuh ya. Arto 3.000, kemudian siapa namanya si Arto 3.000, BBHI 2.000 ya udah gitu kan. Nah sekarang mungkin karena Artonya juga udah koreksi dulu, kita ngomongin BBYB aja deh gitu deh. BBYB gimana nih? Kan BBYB masih lagging. Project dulu ya. Boleh project dulu. BBYB kan masih lagging kan di antara digital ini kan. Masih di gopean gitu lah. Yang lainnya udah 2.000-an, 3.000-an gitu kan. Kalau BBYB jujur belum menarik ya menurut Project ya, belum menarik dalam artian untuk swing panjang sih belum menarik karena swing pendeknya kemarin udah beres, terus juga kelihatan dari resisten 555-nya tuh kepentok dan kemarin juga volume pas kepentok juga cukup gede ya, dan false-nya juga mengkhawatirkan banget apalagi hari ini candle-nya cukup tegas. Jadi menurut Project sih BBYB lebih aman setelah 555 ya. Jadi sebelum break 555 kayaknya sih skip dulu deh. Masih better tadi kalau dibilang Arto gimana, masih better Arto, nungguin koreksinya Arto. Karena pada dasarnya Arto itu polanya sih udah uptrend ya. Cuman memang wajar koreksi karena juga sudah kepentok area gap, sudah kepentok target projectionnya juga. Jadi untuk Arto sih masih menurut Gojek masih bisa koreksi sampai 262 dan menunggu Arto lebih jelas ketimbang menunggu BBYB karena BBYB masih downtrend baik minor maupun intermediate-nya. Kalau Arto minornya sudah uptrend, jadi ya balik lagi kalau disuruh nunggu ngantri bawah mending ngantri Arto, kalau nunggu break BBB di 555. Oke, emang sih kalau bener sih Jack, kalau nunggu ya nunggu Arto, kan namanya Arto itu kan duit ya, bahasa Jawanya kan Arto. Kalau BBB gitu ya BBB kan bukan gitu ya. Oke, kalau dari sisi Daniel lebih suka yang mana nih, Arto atau BBB nih? Atau udah cuan dua-duanya nih? Sejujurnya saya sekarang nih ya, dulu kemarin sih saya nggak suka sama dua-duanya. Tapi belakangan mendadak suka sama Arto juga karena tiba-tiba ada likuiditas di sana gede. Jadi ya udah, di mana ada volume gede di situ kita bisa coba trading. Nah terus soalnya juga ini dari news valuation-nya sendiri kan kita ngelihat BBYB itu Bosco-nya malah buang barang gitu. Betul. Kan. 100 juta saham dapat 58,5 miliar. Nah, makanya tadi ini relate banget sama yang Project bilang ya, ada resisten di sana di 550-an. Ini jualannya soalnya di harga 585. Jadi agak susah emang kalau mau nembus level-level itu. Jadi kalau dari saya sih lebih pilihnya ke Arto deh kalau misalnya mau trading. Oke ya. Oke, selanjutnya nih ya. Nah, ini kan juga lagi rame juga nih ya. Nih saham-saham, nih salah satu saham nih ada sahamnya Bibo nih ya. Kita ini, kalau analisain dong cuan, pada atau Adaro. Mungkin urutannya gini. Adaro pada cuan gitu ya. Adaro cuan pada, jangan Adaro pada cuan. Coba Jack. Kalau Adaro gimana Jack? Adaro kan udah nggak ada cerita corporate action membagi dividen ya kan, udah kejadian gitu. Kalau PTBA kemarin kita call karena PTBA BUMN yang belum bagi dividen dari kelompok batubara atau energi, plus
PTBA ini secara historikal kan di tahun 2022 juga bagi dividennya 100% gitu loh. Dengan historikal dia pernah 30, 100 dan sekarang 100%. Nah, gimana dengan Adaro pada cuan deh? Kalau Adaro sih menurut Gojek karena baru break MA20 sih sebenarnya masih bagus ya. Dari foraminornya banget ada uptrend yang dikonfirmasi kemarin break resisten 2230. Cuman memang untuk upside-nya ya karena dari volatile-nya juga masih pendek banget, terus juga kalau dilihat dari Bollinger-nya juga dia baru mengecil dari tren turun. Jadi paling enggak sih Gojek sih kasih target Adaro mentok banget 2.500 sih. Itu mentok banget 2.500. Kalau untuk stop loss-nya sih paling enggak ya pakai MA 7-nya aja di 2.220 atau 2.230 tadi bisa jadiin stop loss ya buat teman-teman yang belum punya barang. Kalau udah punya barang 2.230 jadiin trailing stop aja. Oke, nah sekarang cuan, ini cuan untuk Adaro. Adaro gimana, Daniel? Nah, kalau dari sisi gua nih ngelihat Adaro menarik karena kan dia dari laporan keuangannya positif kan, jualannya batu bara kemarin dapat positif upside waktu harga batu bara sentuh 300-an dan ternyata nanti mau bagi dividen tunai itu sebesar $1 miliar gitu atas laba bersih tahun buku 2022. Ini udah disetujui di tanggal 11 Mei kemarin. Jadi kita tinggal ngelihat aja jadinya nanti gimana gitu ya untuk Adaro. Tapi meanwhile yang menarik ini adalah kedepannya gimana karena kalau ngelihat harga batu bara kan sekarang ada di 130-an. Nah, harga di 130-an ini walaupun memang udah jauh di atas harga rata-rata tahun lalu, tapi ini kedepannya bakal sideways di level ini. Gitu. Jadi untuk jangka panjang memang masih menarik, mereka akan cuan, tapi pasti kalau ngejar dividennya di tahun-tahun berikutnya nggak akan segede yang tahun kemarin. Gitu. Cumannya untuk ngejar dividen sih oke. Dan juga targetnya tadi kan udah di info sama Brojek kan, target harganya di mana maksimum 2.500 ya Brojek ya. 2.500 dulu sih. 2.500 dulu. Iya, paling nggak 2.500 dulu. Menarik sih. Tapi kalau untuk ke depan-depannya ini masih harus dilihat lagi nih. Karena kan biasanya emiten-emiten komoditas ini ramenya itu kalau pas lagi bagi dividen aja kan. Baru deh langsung diserbu sama banyak investor. Ya namanya saham cycle kan. Jadi mereka ini kan boomingnya tuh 2013, 2015 kalau nggak salah kan. Jadi baru booming lagi tahun ini. Jadi emang butuh proses jangka waktu yang lama sih emang. Iya. Kedepannya juga kalau gue lihat itu harga batu bara acuan yang Ice Newscastle kan sekarang 130. Di sampai tahun 2024 pun harganya nggak akan kemana-mana, nggak akan lebih jauh daripada 150-an gitu. Jadi untuk kontrak tahun 2024 aja harganya masih ketahan di harga situ-situ aja. Dan bahkan untuk hingga penghujung tahun 2024 kontrak batu baranya itu malah justru turun balik lagi ke harga 130 gitu. Jadi kayaknya bakal sideways sih ke depannya. Bisa sih naik lagi, suruh ini Eropa perang lagi, perang gede tuh bisa tuh. Suruh perang aja. Serem. Jangan perang lah, mendingan cuan aja lah. Oke, kalau cuan gimana Jack? Kalau cuan. Gue masih hold saham cuan lah, karena gue masih optimis lah sama cuan. Karena kan dia sideways up ya, jadi gue masih ya ini lagi di antara aja nih saham ini kok geraknya 885, 925, 885. Ya semoga pecahnya pecah ke atas sih. Nah, baru mau bilang kalau dilihat dari tren sih emang posisinya lagi sideways, cuma stokastiknya juga udah di bawah 50, udah agak kurang seger sih dilihatnya. Karena kan stokastik itu basicnya ngitung candle ya, 14 hari ke belakang banyak candle hijau apa candle merah. Nah, so far sih karena dia di bawah 50 berarti dominan candle merah, berarti psikologisnya sudah banyak orang yang jualan. Nah di sini sih memang harapan kalau mau break ke atas sih dia harus close di atas 925. Betul. Sampai 930 lah. Close di atas 930 confirm ada volume baru bisa naik. Kalau nggak sih agak susah. Oke. Nah, sekarang mungkin sebelum kita balik ke situ ya,
kita bicara tentang ini nih. Tadi kan memang kalau trader zaman dulu kan yang dilihat kan adalah valuasi, kemudian oh ini saham emiten punyanya siapa, AU seperti itu ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih praktikal, kemudian juga lebih tadi ya momentum base. Jadi yang dilihat juga volume, value, kemudian juga bandarmologi dan lain-lain dan lain-lain. Nah, menarik sekali membahas berikutnya nih. Sebenarnya trader-trader zaman now ini tools yang dia andalkan untuk trading ya kita nggak ngelihat dari ini ya, nggak ngelihat dari tools yang ada di luaran gitu ya. Misalkan oh pakai AMI broker, pakai ini AU seperti itu enggak. Tapi sebenarnya kalau dari sisi mereka, tools apa sih yang mereka andalkan untuk menjustify their decision untuk buy nih, dari yang di-provide oleh di Sukor gitu ya, di aplikasi spot gitu. Iya, iya. Apa nih biasanya? Wah, mantap nih. Thank you banget buat pertanyaannya. Kita ada fitur kita ada fitur scanner yang nanti mau diimprove nih. Kita kan mau kerjasama nih bareng Sahamologi kan. Oh, jangan kasih tahu dulu. Jangan kasih tahu dulu ya. Dan ini kasih tahu. Iya, bocor. Bocor deh. Jangan dikasih tahu dulu. Tapi ya ditunggu aja ya nanti jadinya gimana. Tapi yang jelas itu kita ada fiturnya scanner. Kita baru ada 12 scanner di Sukor, di mana tentunya ini ada macam-macam. Ada yang ngelihat dari sisi volume, ada yang ngelihat dari sisi open low-nya gimana dan lain sebagainya ya. Pokoknya ada 12 scanner. Sama yang paling penting itu adalah kan kita udah kerjasama dengan aplikasi TradingView gitu ya. Nah, jadi dari TradingView ini kita bisa pakai technical analysis, pakai indikator-indikator yang udah kompatibel juga gitu dengan TradingView. Kalau saya sih indikatornya itu biasa yang mudah nih untuk trader zaman now. Saya juga biasa merekomendasikan indikator itu pakai Bollinger Band aja gitu. Jadi bisa kelihatan misalnya kan resisten di mana, kemudian support di mana, dia udah jebol support apa belum. Sama satu lagi saya sukanya pakai indikator Fibonacci retracement. Jadi setidaknya dapat gambaran aja lah gitu, dapat gambaran aja gimana pergerakan sahamnya dan arahnya kemana, kurang lebih gitu, probability-nya kemana. Jadi bisa ngelihat risk to reward ratio-nya juga. Oke, jadi memang yang betul-betul dipakai itu adalah satu Bollinger Band ya untuk melihat apakah terjadi perubahan tren, kemudian Fibonacci untuk mengukur seberapa tinggi target kenaikan dan penurunan dari sebuah tren tadi, ditambah dengan volume dan juga value yang ada spike gitu ya, dalam arti kan kalau misalnya kalau bahasa dulu nih sebelum kamu jadi ini ya, sebelum kamu jadi orang sekuritas ya, lonjakan volume namanya nih ya. Lonjakan volume. Iya benar. Dulu ada siapa namanya? Tiba-tiba volumenya gede. Siapa namanya Jack? Dulu teman kita Jack yang punya screening lonjakan volume, Ombay ledakan volume. Dulu ada tuh namanya Ombay ledakan volume dulu. Tahun 2018-an ya, 2017 gitu ya. Sekarang jadi bandar dia. Tapi belakangan saya suka pakai ini, kan dikasih akses nih sama Sahamologi, thank you banget. Jadi saya jadi belakangan makin sering buka Sahamologi buat pakai fitur nanya-nanya saham apa yang chat itu ya. Ya. Sisa hashtag. Ya, hashtag. Habis itu tulis sahamnya apa, nanti dikasih tahu rekomendasinya gimana. Gila itu ini sih super handy. Oke. Nah, berlanjut ya. Waktu itu kan sempat nggak ada penurunan penurunan behavior dari user. Dulu kan rame nih ya, penutupan kode broker ya, penutupan kode broker. Nah, itu apakah berpengaruh nih terhadap behavior dari trader zaman now? Ternyata enggak. Kalau yang kulihat sih value transaction-nya masih tetap sama sih harian gitu. Justru bahkan ada bulan itu yang bisa
anomali dia naik sendiri. Jadi sebenarnya trader zaman now juga nggak gitu memperhatikan kode broker karena trader zaman now kan banyak yang join itu ketika waktu masih pandemi. Nah, jadi ketika waktu masih pandemi ternyata mereka nggak gitu banyak belajar tentang istilahnya bandarmologi lah gitu ya. Jadi mereka nggak gitu perhatiin ketika kode broker itu beneran ditutup, mereka juga nggak gitu perhatiin ternyata. Nah, tapi belakangan jadi mulai diperhatiin kode broker itu karena mereka udah mulai rada advance. Nah, waktu mulai rada advance ini mereka ngelihatnya ya gabungin data aja gitu, yang data-data end of days. Kurang lebih gitu sih. Tapi kalau long story short, itu nggak mempengaruhi value transaction. Itu nggak mempengaruhi value transaction. Oke, jadi namanya trader zaman now tuh orangnya mungkin orang yang persisten dan juga semangat belajarnya juga. Kalau nggak ada itu ya gue pakai cara lain dong buat menjustify trading decision gue gitu kan. Masa gue trading mengandalkan hanya hanya ke kode broker gitu kan. Iya, Nanti aja dilihat betul. pas udah tutup kode broker baru ngelihat gitu kan. Ternyata yang beli ini alhamdulillah. Iya. Padahal kan big players itu juga kan kalau saya lihat itu mereka ya memang gara-gara kode broker bisa dibaca, ya mereka juga biasa manipulasi di sana kan. Big players kan pinter-pinter kan. Iya. Jadi makanya kalau cuman pengen ngelihat kode brokernya doang sih nggak efektif sih. Iya kan dulu kan zaman dulu mungkin belum corona ya, itu kan ada namanya Pak Beni Cokro ya. Terus orang-orang itu yang pakar-pakar tak analisis bocah-bocah lah kita sebut lah, bocah-bocah ya. Bocah-bocah bilang begini, ini gimana sih katanya Gede Beni Cokro nih, apa nggak ngelihat garisan lagi, apa nggak ngelihat teknikal apa. Terus kita ngobrol dong sama beberapa orang ya, ternyata dia tuh orang itu mungkin meng-hire the best analisis teknikal untuk menchart pergerakan harga saham gitu loh. Jadi jadi kalau misalkan kalian juga misalnya pakai analisis teknikal kelas A gitu ya, yang namanya market maker, namanya bandar juga pasti pakai analisis teknikal yang bukan cuma kelas A, mungkin udah kelas bintang 5 gitu loh. Udah punya algoritma sendiri. Jadi jangan suuzon lah sama bandar gitu kan. Gitu. Oke. Bener sih. Sekarang berikutnya terakhir nih ya, kita lihat saham Aces ya, Aces ya. Gimana projectionnya saham Aces ini? Dari project dulu deh. Iya. Oke, kalau dari Aces ini karena dia sudah akselerasi ya, jadi dan sekarang juga lagi uji coba koreksi ya, jadi sebenarnya sih untuk S-Hardware ini sebentar, pasang target ininya. Oke. Untuk S-Hardware ini karena memang sudah akselerasi ya, dan target 161-nya di 710 juga sudah kurang lebih tercapai, jadi memang ada potensi koreksi dulu ya. Kita belum tahu nih koreksinya sejauh apa, karena so far sih masih di atas EMA 20. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah punya barang sih kayaknya ini sudah time to take profit ya, kecuali dia akselerasi lagi ya sampai 261 di 800. Tapi harusnya sih itu butuh news yang lebih besar ya. Butuh news yang lebih besar buat ngedorong ke sana. Cuman untuk jangka panjang sih masih ada harapan sampai sana ya. Tinggal kita lihat di sini 605 di break atau enggak. Kalau 605 di break sih ada kemungkinan ke 800-nya masih agak panjang ya. Cuman untuk jangka pendek sih lihat support 605 aja dulu. Oke. Ini kalau dilihat ya di aplikasi Sahamologi kita udah udah call sell tanggal 12 ya. Jadi belum ada sinyal buy lagi. Tapi yang menarik hari ini loh, Daniel, dari sisi haki bandarmologinya itu ya, itu kejar-kejaran loh. Antara yang HK sama ngaki. Ini kayaknya betul ya tadi disampaikan oleh Project ya. Jadi ketika sebuah saham itu berada dalam titik-titik yang dekat-dekat resisten atau dekat-dekat support, biasanya ada pertarungan antara orang-orang yang ingin saham ini breakout
sama orang-orang yang memang pingin saham ini koreksi dulu. Makanya ketika sebuah saham itu sedang apa ya, sedang mendekati resistennya atau baru saja kena resistennya, itu kecenderungan pergerakan HK-HQ-nya kayak gini nih teman-teman. Dilihat ya, kalau yang udah punya sahamologi ya dilihat ya kayak gini ya. Jadi antara yang nge-HK sama yang nge-HQ itu biasanya berimpitan. Berbeda dengan saham misalnya kayak contoh yang lagi hari ini lagi hot ya, which is adalah PTBA. PTBA itu kelihatan banget gitu loh. Jadi kelihatan banget tuh. Ketika RUPS-nya belum mulai, tiba-tiba yang nge-HK banyak banget tuh garis hijaunya, makanya keluarnya tinggi gitu kan. Gitu. Nah ini yang mungkin teman-teman ya sebagai alternatif misalnya untuk kode broker atau apa, kita bisa menggunakan tools bandarmologi yang dikaitkan dengan HK-HQ karena di situ terlihat psikologi dari market, apakah mereka hendak membeli di harga over atau menjual di harga bid gitu ya. Nah ini yang mungkin nanti bisa teman-teman pelajari deh, dan hopefully nanti tools yang HK-HQ ini juga nanti ya bisa ada lah di Sukor lah, biar bisa apa ya, biar bisa menggantikan posisi kode broker yang udah ditutup, kita ganti dengan kondisi HK-HQ, karena kelihatan banget ketika sebuah saham itu lagi di HK-in itu pasti kelihatannya oke gitu loh. Nah tadi ada yang tanya tentang Sage ya, saham Sage ya. Ini saham Sage juga jadi saham yang sangat-sangat sangat-sangat fenomenal lah. Jadi harapan Bibo sih ya, dan juga mungkin Daniel di sini untuk saham-saham yang misalkan teman-teman ya. Jadi dalam arti gini, modal kalian itu terbatas ya. Kalau misalnya sebuah saham itu sudah menunjukkan tanda-tanda dia breakdown support dan lain-lain gitu ya, jangan terlalu mengharapkan loss-nya ini akan segera terrecover cepat. Justru kalian harus meng-cut loss-nya cepat. Ya, jadi cut loss-nya juga cepat. Sebelum nanti misalkan ini emitennya parah nih, bandarnya parah nih, saham udah mau kegocap nih, kayak gitu-gitu. Sebenarnya mereka itu tidak serta-merta ingin berbuat seperti itu, tapi kalian juga diuji sebenarnya. Diuji apa? Diuji nyali kalian untuk apa? Berani nggak sih kalian tuh cut loss cepet gitu loh, nggak usah berharap yang enggak gitu loh, ya. Jadi siapapun lah yang namanya kalian sebut bandar kayak atau apa kayak seperti itu, sebenarnya udah kasih sinyal-sinyal, cuman kalian aja kadang-kadang kayak orang pacaran gitu loh. Orang ceweknya udah nggak suka gitu ya, udah nggak cocok, masih aja ditungguin. Janganlah, cari saham lain aja lah. Bener. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang ACS tadi gitu ya, masih menarik atau enggak ya, itu udah target pertamanya udah kejemput di 700-an. Saat ini masih pertarungan antara HK-HQ atau seller buyer. Nanti dilihat aja, kalau nanti dia muncul sinyal buy-nya lagi ya diikutin gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Nah ini nih, saham Era. Nah saham Era nih, wah kemarin pemilik Era lagi salaman sama Pak Jokowi. Semoga sahamnya naik ya. membuka rumah sakit Bunda Suci ya di PIK ya, bersama keluarga Wijaya dan lain-lain ya. Semoga aja jadi bagus ya. Loh kenapa aku ngepin Sage sih? Ya Allah. Oke. Saham Era gimana view-nya ya? Silakan Bro Jack nih. Silakan. Kalau saham Era sih sekarang fasenya masih konsolidasi koreksi ya. Jadi memang
agak belum ada punya arah ya. Cuman kalau project sih lebih lega kalau dia setelah 5.30 itu lebih lega banget ya. Cuman untuk jangka pendek karena sekarang juga udah rejection lower band ya, lower bandnya ada sih harapan trading jangka pendek sampai 5.10 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mainnya pendek-pendek aja, sekarang masih bisa action ya, take profitnya di 5.10-an dengan stop loss di 4.80 ya. Sorry, stop lossnya jangan 4.80. Di sini ada 4.76 ya. Kalau 4.80 sering diuji coba, tapi 4.76 agak cukup kuat ya. Jadi buat teman-teman yang mau spekulatif, karena hari ini rejection lower band juga dan nggak close di bawah lower band, 476 bisa jadiin support, targetnya 510 jangka pendek. Yang untuk jangka panjangnya 530 dulu, baru bisa akselerasi sampai di atas 580-an ya. Jadi 530 kunciannya. Oke, Daniel gimana kalau untuk era nih ya? Kalau era ini, sejujurnya aku tidak begitu memperhatikan era karena dulu ini pernah jadi stock pick kita juga era. Nih, oke. Sekarang di 488 waktu itu kita pernah rekomen untuk buy ketika era itu ada di harga sorry ini nggak kebuka datanya. Kita pernah rekomen buy untuk era, tapi karena kemarin itu udah sempat udah sempat hit targetnya. Targetnya kemarin kita sempat kasih target di 500 gitu. Jadi beberapa udah take profit di sana gitu. Nah, jadi untuk era sendiri juga ini kalau dari kita udah ini sih udah nggak ada posisi lagi di era, tapi I think ini untuk sentimen dalam negerinya ini masih cukup bagus untuk dikoleksi karena kan retail angka penjualan retail kita juga meningkat gitu. Jadi kemarin kita ada baca data bahwa perputaran uang di Indonesia lagi bagus sehingga ini mendorong orang-orang itu membeli durable goods atau barang tahan lama dan membeli juga barang tahan lama kan salah satunya elektronik gitu ya. Ya harganya 5 juta, 6 juta gitu. Apalagi Era Jaya sendiri ini juga udah melengkapi dengan sistem pakai cicilan dan lain sebagainya gitu. Kalau dilihat dari laporan keuangannya dia juga bagus. Jadi sebenarnya untuk kedepannya ini di Q3 sampai di akhir tahun ini bisa jadi stock pick yang menarik juga buat diperhatiin sama investor. Oke, nah ini untuk teman-teman bocoran stock pick ya dari aplikasi Sahamologi gitu ya. Kalau untuk yang sinyal fresh buy ada Unilever, kemudian ada MPMX ya. Tadi Bibo udah beli MPMX, ada PNLF, ada BRIS, ada INTP dan ada BTPS ya. Serta Friend ya. Serta Friend. Jadi ini tadi ya, ada Unilever, MPMX, PNLF, BRIS, INTP, BTPS dan Friend. Besok kemungkinan Bibo either beli BRIS atau beli BTPS. Sedangkan yang masih ada sinyal penguatan untuk dibeli lanjutan atau akumulasi lanjutan adalah Adaro, kebaca ya, Adaro, kemudian MBMA, kemudian BRPT, dan BNBA, Bank Ajaib nih, BNBA Bank Ajaib nih, kan punyanya Ajaib ya. Nah itu juga masih ada penguatan. Jadi kelihatan di sini kalau yang menguat gitu biasanya memang dia trennya juga masih bagus dan juga dia banyak sekali bullish event. Itu untuk stock pick yang bisa Bibo share dari Signal Sahamologi. Nah mungkin penutup dari Daniel nih mengenai fenomena trader zaman now, stock picknya yang betul-betul unik-unik ini atau menarik-menarik ini, mungkin ada wisdom nih yang mau di-share nih. Wisdomnya itu untuk trader zaman now adalah sebenarnya simple banget sih Om Luk, karena memang keputusan jual beli itu ada di tangan kita banget. Jadi kalau bisa
kalau bisa belajar untuk nggak FOMO gitu. Jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan kita analisa sendiri gitu. Nah, analisa sendirinya gimana? Nah, ini kan karena udah dibantu dengan aplikasi dan fitur, bisa lewat sahamologi, bisa juga dari sahamologi join ke Sukor gitu. Karena di Sukor juga ada aplikasi-aplikasi pendukung yang memudahkan untuk menganalisa. Jadi memang dari buku yang saya baca bahwa keputusan itu kan decision making itu ternyata ada satu sela gitu. Jadi dari awal kita mau melakukan sesuatu sampai kita memutuskan, ternyata di tengah ini ada sela. Ada sela sepersekian detik yang sebenarnya bisa kita manfaatin untuk nyadarin diri, ingetin diri bahwa oke, gue harus analisa sendiri dulu nih gitu sebelum gue melakukan keputusan jual dan keputusan untuk membeli gitu. Jadi please manfaatin momentum itu untuk benar-benar ngerjain analisa sendiri gitu supaya kita bisa sama-sama belajar lah. Oke, jadi jangan cuman investasi ke sahamnya doang, tapi juga investasi ilmu dari pembelajaran tadi ya, kerugian dan keuntungan. Karena ini penting banget buat mendokumentasikan. Iya. Jadi dalam arti kalian cuan dari saham apa, kalian rugi dari saham apa, ketika kalian cuan itu environment atau skenario-nya seperti apa, ketika kalian rugi kondisinya waktu itu kayak apa. Jadi biar apa? Ketika the same condition happen lagi yang untuk cuan, kalian hajar lagi. Tapi ketika kalian ketemu lagi kondisi yang membuat kalian rugi, ya kalau bisa hindari cepat gitu loh. Ya. Jadi good point dari Daniel gitu ya. Semoga bisa membuka cakrawala trader-trader zaman now supaya apa? Supaya makin tajam lagi, makin cuan lagi, dan juga makin punya resistensi untuk bisa bertahan di market ini. Nggak cuman trading 2 bulan, 3 bulan, terus langsung bilang maybe stock market is not for me gitu loh. Oke. Buat teman-teman semua yang udah bergabung malam hari ini, jangan lupa setiap pembukaan aplikasi Sukor melalui aplikasi sahamologi. Jadi di aplikasi sahamologi itu ada link untuk membuka Sukor ya. Bibo kasih contoh ya. Jadi teman-teman download aplikasi sahamologi gratis ya. Aplikasi sahamologi itu gratis. Tinggal kalian buka di halaman pertamanya. Kalian buka daftar pembuka Sukor Sekuritas di sini ya. Nah, kalau kalian buka pakai link yang ada di sini, ini ya, itu kalian akan mendapatkan 2 bulan fitur sahamologi secara premium. Ya, ingat ya, buka di sini ya, buka di aplikasi kita ini, pilih Sukor ya, di Sukor ya, Sukor, daftar di sini. Kalian akan mendapatkan 2 bulan aplikasi sahamologi. Jadi langsung aja ya belajarnya di sahamologi, eksekusi cuannya di spot Sukor. Gitu. Thank you Daniel, thank you Project. Buat malam hari ini seru banget, banyak yang nonton. Thank you. Dan sampai malam juga banyak yang ikutan gitu ya, bertanya-tanya dan juga berinteraksi di sini ya. Komentar. Untuk yang nyangkut di saham Sage, kita doakan semoga diberikan cuan, diganti cuannya dari saham yang lain, ya. Karena kalau misalnya saham Sage-nya mau cuan, kita nggak bisa jamin gitu loh ya. Tapi doa dari Bibo adalah diganti dari saham lain gitu loh ya. Demikian perbincangan kita malam hari ini dengan Daniel dan juga dibantu oleh Project dari sisi analisis teknikal. Besok malam Bibo ada live lagi bersama BNI dan Reksa Sekuritas. Kita akan bahas tentang bagaimana pemula memilih saham ya. Biar apa? Biar nggak salah-salah gitu loh ya. Besok akan Bibo spill caranya untuk bagaimana pemula memilih saham kalau ilmunya masih cetek. Itu aja. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam sehat, salam cuan, dan selalu gunakan sahamologi dan juga spot dari Sukor. Bye-bye.